Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kini kami akan membahas tentang peradaban Islam di benua Afrika. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Anissa Noraziza, Antin Aprilia, Tiara Andini, Istiqomah, dan Panggidanda Saputri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini kami akan menjelaskan pendahuluan pertama terlebih dahulu. Islam telah menyebar ke berbagai belahan dunia, dari Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan juga Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang Islam dari Mekah ke Habasyah atau Habisina, Ethiopia pada tahun 615. Menurut kepercayaan orang Islam, Raja Asama yang saat itu menguasai Habasyah memeluk Islam setelah kedatangan orang Muslim dari Mekah. Setelah itu, Islam terus berkembang dan menjadi agama bagi beberapa masyarakat di negara-negara Afrika. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendahuluan yang kedua, agama Islam lahir di Arab, tepatnya di kota Mekah. Sejalan dengan hal itu, orang-orang Arab berperan besar dalam penyebarannya. Murdia Winarti dalam studinya yang dirilis dalam Jurnal Pendidikan Sejarah, agama Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia oleh para khalifah, tentara, dan para pedagang Arab. Pendahuluan yang ketiga, masuknya Islam di benua Afrika dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaan Islam sampai ke benua Afrika. Perluasan wilayah sekaligus penyebaran agama Islam di Afrika semakin berkembang pesat di masa Bani Umayyah. Dakwah Islam terus berkembang di daratan Afrika. Para mubalik terus menyampaikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke berbagai negara di Afrika. Berikut beberapa negara Afrika yang menerima dakwah Islam antara lain sebagai berikut: Mesir, Nigeria, Sudan, Afrika Selatan, Aljazair, dan Tunisia. Proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh Panglima Militer Khulafaur Rasyidin Amr bin As pada 642 atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 433 sampai 644. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Dengan cara itu, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar gurun Sahara pada abad dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid 705 sampai 715. Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi. Mereka setelah dinasti Umayyah runtuh dan digantikan Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika. Dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana. Masuknya Islam di Afrika membuat bidang ilmu pengetahuan berkembang dan membawa kegemilangan dalam membangun peradaban. Selain itu, arsitektur dan bangunan di Afrika juga berkembang setelah masuknya pengaruh agama Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika dibuktikan dengan berkembangnya kota Kairo di Mesir pada era dinasti Fatimiyah. Kota Kairo disulap oleh pemerintah dinasti Fatimiyah menjadi pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam. Salah satu peninggalan dari dinasti Fatimiyah yang masih eksis hingga saat ini adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Dinasti Fatimiyah yang memerintah di Mesir antara 905 hingga 1171 merupakan negara yang sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa Muslim di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan.
Krisis yang terjadi pada abad ke-18, krisis ini terjadi karena pemerintahan Utsmani tidak mampu melindungi, sehingga perekonomian jatuh ke dalam perbudakan bangsa Eropa. Akibatnya, kekuatan perekonomian merosot dan pemerintahan ditaklukkan oleh Perancis. Islam di Afrika memiliki sejarah yang dinamis dan penuh gejolak, dengan gerakan-gerakan reformasi dan dinasti-dinasti yang saling berbenturan dan silih berganti. Berikut kelebihan peradaban Islam di Afrika. Yang pertama, bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi, bahasa antar suku dan bahasa pengantar di sekolah. Kemajuan administrasi dan pemerintahan. Sistem administrasi dan pemerintahan yang maju dan berkembang membuat para pekerja pemerintah rapi dan terkendali. Pendekatan toleransi, keadilan, dan kelembutan. Penguasa menerapkan pendekatan toleransi, keadilan, dan kelembutan dalam masalah agama. Pertumbuhan kota-kota perdagangan. Para penguasa Islam menyatukan masyarakat Afrika Utara di bawah satu agama, bahasa, dan mata uang. Kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan-bangunan bersejarah. Afrika Utara menunjukkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan-bangunan bersejarah. Itulah peradaban Islam di benua Afrika. Yuk kita saling mengingatkan kembali peradaban Islam di seluruh dunia itu sangat penting. Bila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan dalam menyampaikan pesan-pesan yang telah disampaikan, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.